Baik, selamat pagi untuk Bapak Roli dan Ibu Dina. Jadi kali ini kami akan mempresentasikan tentang kuis besar pertama kami di mata kuliah manajemen keuangan digital dan dari kelompok 9. Anggotanya ada Afina Tabita, ada saya Lukman Antoni, ada Raffi, ada Onasis, ada Alvin, ada Clara, ada Rizky, dan ada Angela. Baik, untuk di presentasi hari ini dimulai dari pendahuluan, kemudian definisi, kemudian membahas tentang komponen sistem keuangan, perubahan era digital, setelah itu masa depan keuangan digital, kemudian lanjut ke permasalahan dan ke himbauan terakhir, dan ada penjelasan jurnal di akhir nanti. Baik, untuk selanjutnya dipersilakan ke Ang untuk penjelasan pendahuluan dan definisi. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan. Next. Perkembangan teknologi yang sangat pesat di era globalisasi saat ini telah memberikan banyak manfaat dalam kemajuan di berbagai aspek. Budaya masyarakat saat ini yang ingin segala sesuatu menjadi serba instan memunculkan sebuah sistem baru di dalam industri keuangan yang dinamakan financial technology atau yang biasa disebut dengan fintech. Untuk kategori pembayaran, layanan fintech yang sekarang sedang tumbuh pesat adalah dompet digital atau digital wallet. Contohnya seperti Link Aja, GoPay, dan juga Dana. Perkembangan fintech di Indonesia yang sangat pesat karena turut didukung oleh pemerintah yang menginginkan agar para pelaku UMKM di seluruh Indonesia bisa melek digital dan menggunakan sistem pembayaran digital. Bagi sebagian masyarakat, terutama generasi milenial, fintech tentu bukanlah hal yang sulit dipahami. Namun bagi sebagian masyarakat lainnya adalah generasi yang lebih dewasa. Terdapat 5 faktor yang mempengaruhi intensi untuk mengadopsi fintech. Yang pertama adalah data security, kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Salah satu komponen yang melindungi operasi adalah keamanan informasi yang digunakan untuk melindungi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan aset informasi, baik dalam penyimpanan, pemrosesan, atau transmisi. Yang kedua adalah value added. Terdapat 2 yang dikategorikan sebagai value added, yaitu faktor internal dan eksternal. Kemudian ada user design interface, yaitu cara atau penggunaan untuk berinteraksi. Yang ketiga adalah customer trust atau kepercayaan customer. Kepercayaan adalah fenomena multidimensi yang kompleks yang memainkan peran dalam hubungan bisnis seperti kerahasiaan data, ketersediaan, integritas, dan juga komponen penting dari kepercayaan. Selanjutnya adalah fintech promotion. Promosi adalah bagian dari proses strategi pemasaran sebagai cara berkomunikasi dengan pasar. Kemudian promosi juga dapat diartikan sebagai bentuk komunikasi pemasaran berupa aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi atau membujuk, dan atau mengingatkan pasar, sasaran, atau perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal. Selanjutnya adalah definisi. Sebenarnya belum ada definisi yang baku tentang fintech. Namun menurut National Digital Research Center atau NDRC, fintech adalah istilah yang digunakan untuk menyebut bahwa inovasi dalam bidang jasa keuangan atau finansial bisa juga diartikan dengan inovasi finansial yang diberi sentuhan teknologi modern atau merupakan segmen di dunia startup. Kemudian definisi lain. Berdasarkan hal ini, maka wajar bila fintech kemudian secara cepat menjadi kebutuhan yang akhirnya mengubah gaya hidup orang banyak kebutuhan mereka yang bergelut di bidang teknologi dan juga keuangan. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan penggunaan, untuk mengubah, mempertajam, dan mempercepat berbagai aspek pelayanan keuangan. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang komponen sistem keuangan. Dalam sistem keuangan ini ada penabung yang memegang untuk diinvestasikan. Lalu ada perantara keuangan yang menawarkan beragam jasa dan produk keuangan. Lalu ada pengguna dana atau pembelajar atau spender yang membutuhkan uang. Lalu komponen sistem keuangan itu juga ada berbagai macam seperti asuransi yang berarti kan kayak ada perjanjian antara 2 orang atau lebih di mana pihak tertanggung membayar iuran untuk penggantian atas resiko kerugian, kerusakan, atau kehilangan akibat peristiwa yang tidak terduga. Nah, asuransi pun juga memiliki jenis-jenis seperti asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi pendidikan, dan asuransi umum. Lalu, jenis komponen sistem keuangan lainnya yaitu ada dana pensiun, di mana dana itu yang dikumpulkan oleh perusahaan yang merupakan hak seseorang pensiun dari perusahaan tersebut.
Nah, biasanya itu berupa uang yang dapat diambil setiap bulan atau sekaligus pada saat memasuki pensiun, tergantung kebijakan suatu perusahaan. Dan dana pensiun itu juga ada macamnya, seperti dana pensiun pemberi kerja, dana pensiun lembaga keuangan, dan dana pensiun lembaga asuransi kesehatan. Bentuk komponen sistem keuangan lainnya ada perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan ini juga merupakan suatu badan usaha yang didirikan untuk melakukan kegiatan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Lalu bentuk lainnya seperti sekuritas. Nah, sekuritas ini merupakan surat uang yang dapat dicairkan menjadi uang atau kas dengan cepat. Sifatnya itu berbentuk liquid, membuat sekuritas dapat ditransaksikan atau dijual dengan cepat. Nah, jenisnya ini ada utang, ekuitas atau seperti obligasi dan saham. Mungkin dapat dilanjutkan? Ya, yang selanjutnya perubahan era digital. Yang pertama, perkembangan ke arah serba digital semakin pesat. Pada era digital seperti ini, manusia secara umum memiliki gaya hidup baru yang tidak bisa dilepaskan dari perangkat yang serba elektronik. Teknologi menjadi alat yang mampu membantu sebagian besar kebutuhan manusia. Teknologi telah dapat digunakan oleh manusia untuk mempermudah melakukan apapun tugas dan pekerjaan. Kemudian teknologi dapat digunakan manusia untuk mempermudah apapun, sehingga era digital membawa aktif dan masuk ke berbagai bidang. Peran penting teknologi inilah yang membawa peradaban manusia memasuki era digital. Era digital telah membawa berbagai perubahan yang baik sebagai dampak positif yang bisa digunakan sebaik-baiknya. Namun dalam waktu bersamaan, era digital juga membawa banyak dampak negatif, sehingga menjadi tantangan baru dalam kehidupan manusia di era digital ini. Tantangan pada era digital telah pula masuk ke dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan, dan teknologi informasi sendiri. Kemudian terlahir dengan kemunculan digital, jaringan internet khususnya teknologi informasi komputer. Era digital terlahir dengan kemunculan digital, jaringan internet khususnya teknologi informasi komputer. Media baru era digital memiliki karakteristik dapat dimanipulasi, bersifat jaringan atau internet. Media massa beralih ke media baru atau internet karena ada pergeseran budaya dalam sebuah penyampaian informasi. Kemudian media era digital ini lebih mudah memudahkan masyarakat dalam menerima informasi lebih cepat. Dan yang terakhir, media massa berpindah ke media baru yaitu media internet. Dengan media internet, membuat media massa berbondong-bondong pindah haluan. Semakin canggihnya teknologi digital masa kini membuat perubahan besar terhadap dunia. Lahirnya berbagai macam teknologi digital yang semakin maju telah banyak bermunculan. Berbagai kalangan telah dimudahkan dalam mengakses suatu informasi melalui banyak cara, serta dapat menikmati fasilitas dari teknologi digital dengan bebas dan terkendali. Ya, selanjutnya untuk masa depan keuangan digital, perkembangan keuangan digital di Indonesia sangat pesat karena turut didukung oleh pemerintah. Dengan adanya badan lembaga keamanan yaitu OJK di Indonesia, semakin menjamin jalannya perkembangan keuangan digital di Indonesia. Kemudian, apabila pemerintah selalu mendukung perkembangan keuangan digital dengan mensupport perbankan, maka bukan tidak mungkin masa depan keuangan digital akan sangat maju. Karena keberadaan keuangan digital sangat mengaruhi gaya hidup masyarakat ekonomi pada saat ini. Perpaduan antara efektivitas dan teknologi memiliki dampak positif dalam bidang keuangan digital yang bisa dibilang sangat efisien bagi masyarakat pada masa ini yang biasa disebut sebagai cashless society. Lanjutnya diperjelaskan oleh Clara. Baik, untuk selanjutnya adalah permasalahan. Adapun permasalahan keuangan digital harus diantisipasi dan dicari solusinya untuk menghindari kerugian atau bahaya. Antara lain, yang pertama, ancaman pelanggaran hak kekayaan intelektual atau HKI karena akses data yang mudah dan menyebabkan orang plagiatis akan melakukan kecurangan. Banyak sekali karya-karya cipta yang sudah ada di dalam internet diperjualbelikan tanpa memiliki izin ke pencipta karya tersebut. Misalnya pembajakan musik, pembajakan film, pembajakan buku juga merupakan contoh pelanggaran hak cipta. Yang selanjutnya yaitu ancaman terjadinya pikiran pintas di mana anak-anak seperti terlatih untuk berpikir pendek dan kurang konsentrasi. Yaitu salah satu contohnya adalah budaya malas gerak atau mager yang terjadi karena pengaruh pengguna teknologi digital di era digital yang semakin canggih. Masyarakat tidak pernah lepas dari alat teknologi digital seperti gadget. Yang selanjutnya, ancaman penyalahgunaan pengetahuan untuk melakukan tindak pidana seperti menerobos sistem perbankan dan lain-lain. Penipuan digital terjadi karena adanya penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan oleh oknum dengan kecanggihan teknologi digital. Modus penipuan digital beragam, ada yang mengatasnamakan dengan survei untuk mendapatkan data pribadi
penjualan produk dari harga diskon yang besar website e-commerce yang tidak resmi. Untuk yang selanjutnya, tidak mengefektifkan teknologi informasi sebagai media atau sarana belajar, misalnya seperti selain mendownload e-book, tetapi juga mencetaknya, tidak hanya mengunjungi perpustakaan digital, tetapi juga masih mengunjungi gedung perpustakaan dan lain-lain. Baik, selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Perkembangan keuangan digital di Indonesia seperti di industri finansial teknologi dapat menjadi mitra atau refleksi bagi industri keuangan baik perbankan maupun non-perbankan dalam melayani masyarakat secara totalitas. Perkembangan teknologi keuangan di Indonesia masih dalam tahap awal dan banyak industri keuangan harus memahami transisi ini seperti memberikan percepatan pertumbuhan ekonomi dikarenakan keseimbangan permintaan dan penawaran, kemudian memberi solusi struktural bagi pertumbuhan industri berbasis elektronik atau e-commerce, dan ketiga mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah serta lahirnya wirausahawan atau entrepreneur baru, dan keempat mendorong usaha kreatif seperti artis, musisi, pengembang aplikasi dan sebagainya untuk meraih distribusi pasar yang luas atau critical mass. Yang terakhir memungkinkan pengembangan pasar terutama yang masih belum terlayani jasa keuangan dan perbankan konvensional. Namun perbankan teknologi digital di sektor keuangan juga memiliki risiko. Contohnya seperti kejahatan cyber, kesalahan informasi, dan transaksi error. Jadi alangkah baiknya kita juga meminimalisir berbagai risiko yang muncul dalam melakukan transaksi menggunakan fintech dengan memilih akses teknologi yang dipercaya. Selanjutkan journal section. Kali ini saya akan mereview jurnal dengan penulisnya adalah Muhammad Rizal, Erna Maulina, dan Helen Gostini dengan judul Fintech as One of the Financing Solution for Social Medias pada tahun 2018. Next. Oke. Latar belakang, pada sepanjang tahun 2017 setidaknya muncul lebih dari 40 bisnis fintech baru yang mencoba peruntungan di landscape keuangan Indonesia. Fintech di Indonesia memang menjadi salah satu primadona yang menarik perhatian begitu besar dari para pelaku industri keuangan. Investasi pada startup fintech mulai banyak diminati. Bahkan beberapa startup berhasil mendapatkan investasi seri A di tahun ini. Sektor-sektor fintech yang mulai berkembang dan produk baru pun banyak yang diluncurkan. Ya, next. Sumber penelitian yang kita ambil dari jurnal ini adalah UMKM berupa usaha mikro, kecil, dan menengah. Lanjut. Nah, variabel penelitiannya kita berdasarkan dari metode penelitiannya yaitu deskriptif analitis dengan data sekunder. Jadi variabel di jurnal ini adalah dari jurnal yang lain berupa Budi Wibowo dengan judul analisa regulasi fintech dalam membangun perekonomian Indonesia. Yang kedua Muhammad Said Tahanaf dan Wimpi Ghiasa Brina Putri dengan linkage pembiayaan dan manajemen risiko berbasis model siap pada financial teknologi. Yang ketiga Fitri Nuraini, Rizka Maharini, dan Andiani. Yang keempat Novita Wulansari, Wahyu, dan Yunus. Yang terima Novi Aningsih. Metode penelitian yang dipakai di jurnal ini adalah metode penelitian yang deskriptif, analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang dikumpulkan merupakan data sekunder dengan melakukan studi pustaka dan literatur. Kemudian untuk terakhir di hasil penelitian dari jurnal. Oke, jadi berdasarkan data yang dihimpun oleh Kementerian Koperasi dan UMKM, jumlah UMKM dari tahun 2009 ke 2013 sebagai berikut. Di 2009 ada 22.764.750 unit dengan pangsa 99,9%. Di 2010 ada meningkat 54 juta dengan pangsa 100,53%. Di 2011 meningkat lagi menjadi 55,2 juta dengan pangsa 99,99%. Di 2012 meningkat lagi jumlah UMKM menjadi 56.534.000 dengan pangsa 99,99%, dan di 2013 UMKM meningkat lagi sebanyak 57.895.721 unit dengan pangsa 99,9%. Dan di hasil penelitian selanjutnya di tahun 2014 sehingga 2016 jumlah UMKM mencapai lebih dari 57.900.000 unit. Dan di tahun 2017 jumlah UMKM diperkirakan berkembang sampai lebih dari 59.000 unit. Keberadaan UMKM sekarang ini telah menjadi tulang punggung perekonomian di Indonesia dan ASEAN. Sekitar 88,8 hingga 99,9% bentuk usaha di ASEAN adalah UMKM dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 51,7 hingga 97,2%. UMKM memiliki proporsi sebesar 99,99% dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia atau sebanyak 56,54 juta unit. Baik, itu saja dari kami untuk presentasi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf.
dan terima kasih. Jatuh. Ntar dipotong. Ntar dipotong ya, Ton ya. Iya, ntar dipotong sama tadi itu SMBIS itu bukan social media sih ya. SMBIS itu UMKM. Ya udah. Oke. Ya udah nggak apa, lanjut aja.